Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun. Kali ini kita akan membahas subbab lanjutan dari bab 8 yakni C menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Pembahasan pertama pada subbab ini yaitu 1. Struktur teks drama. Sebelumnya, mari perhatikan gambar struktur alur drama dengan seksama. Berdasarkan gambar, struktur drama yang berbentuk alur pada umumnya tersusun sebagai berikut. A. Prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. B. Dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. 1. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. 2. Komplikasi berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya berupa gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Pada bagian ini pula dapat diketahui watak tokoh utama yang menyangkut protagonis dan antagonisnya. 3. Resolusi adalah bagian klimaks atau turning point dari drama yang berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Resolusi haruslah berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. Bagian akhir dari struktur drama adalah C. Epilog, adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Itulah struktur teks drama. Selanjutnya, mari kita bahas bagian berikutnya dari subbab ini, yakni 2. Kaidah kebahasaan drama. 2. Kaidah kebahasaan drama. Kalimat-kalimat yang tersaji di dalam teks drama hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Kalimat langsung dalam drama lazimnya diapit oleh tanda petik 2. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya. Karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh, kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Lain halnya dengan bagian dialognya, yang kata gantinya adalah kata orang pertama dan kedua. Mungkin juga digunakan kata-kata sapaan. Seperti yang tampak pada contoh teks drama tersebut bahwa kata-kata ganti yang dimaksud adalah aku, saya, kami, kita, kamu. Adapun kata sapaan, misalnya, anak-anak atau ibu. Sebagaimana halnya percakapan sehari-hari. Dialog dalam teks drama juga tidak lepas dari munculnya kata-kata tidak baku dan kosakata percakapan, seperti kok, sih, dong, dan oh. Di dalamnya juga banyak ditemukan kalimat seru, suruhan, pertanyaan. Perhatikan contoh berikut. 1. Selamat pagi, anak-anak. 2. Selamat pagi, Bu. 3. Wah, jangan marah dong, aku kan cuma bercanda. 4. Arga, kenapa sih kamu selalu usil? 5. Kenapa kamu selalu mengejek aku? 6. Memangnya kamu suka kalau diejek? 7. Aduh, maaf deh. Kamu marah ya, In. Selain itu, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal, seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. 2. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. 4. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud, misalnya, ramai, bersih, baik, gagah, kuat. 5. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Kalimat tanya digunakan ketika ingin mengetahui barang, orang, waktu, tempat, cara, dan yang lainnya.
Perhatikan contoh penggunaan kalimat tanya di bawah ini. 1. Di antara kerumunan muncullah seorang lelaki muda mendekati ibu tadi lalu berjongkok. Ibu mau pergi kemana? 2. Aku mau pulang, katanya dengan nada lemah. 3. Pulang kemana? 4. Sebenarnya aku sudah mengunjungi rumah kakakku, tetapi tidak ada di rumah. 5. Memangnya rumah ibu di mana? 6. Rumahku jauh di Garut. Anu. Kalimat tanya dinyatakan dengan kalimat nomor 1, 3, dan 5. Selain ditandai oleh tanda tanya, kalimat itu disertai dengan kata tanya mana. Meskipun demikian, kalimat tanya ada pula yang tidak disertai dengan kata tanya. Perhatikan contoh sebagai berikut. A. Kak Alam sudah kuliah. B. Ini rumah Pak Kosasi. C. Tadi malam hujan. Ya. Kalimat tanya pun banyak sekali ragamnya. Ada yang disebut dengan kalimat tanya retoris, kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak, kalimat tanya yang memiliki tujuan selain bertanya. Berikut contoh-contohnya. A. Kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Kalimat ini biasa digunakan untuk tujuan klarifikasi atau meminta kepastian. Contoh. 1. Jadi, betul para petani di sini mengalami gagal panen. 2. Katanya Anda mau menanam sayur-sayuran di lahan ini. B. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau pertanyaan retoris. Contoh. 1. Petani mana yang tidak ingin untung dari usahanya? 2. Siapa sih yang berharap usahanya merugi terus? C. Kalimat tanya yang memiliki tujuan selain bertanya. Dari segi tujuannya kalimat ini serupa dengan kalimat perintah. Kalimat itu sesungguhnya berisikan suruhan, permintaan, ajakan, rayuan, sindiran, sanggahan. Contoh. 1. Mau tidak kamu mengambil benih itu di rumah Pak Lurah? Permintaan, suruhan. 2. Kamu mau kan bekerja di kebun saya? Ajakan. 3. Masa seorang petani sekadar untuk menanam padi pun tidak bisa? Sindiran. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih karena telah bersedia menyimak pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.